Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Zulfiantika, Pradi Administrasi Publik, kelas Nagari. Saya akan mempresentasikan UTS Kewarganegaraan. Dasar pemikiran dan urgensi PKN. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berisikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Historis, PKI di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Sosiologis, PKI Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yuridis, PKI Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Dinamika dan tantangan KWN. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yaitu perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibantu oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Kata nasional berasal dari kata national dalam bahasa Inggris yang dalam Oxford Advanced Learner Dictionary berarti connected with a particular nation, served by a whole nation, owned, controlled, or financially supported by the federal government. Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis identitas nasional. Historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Yuridis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional. Bendera negara sang merah putih, yang kedua bahasa negara bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara Pancasila. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri. Pada hakikatnya semua unsur formal identitas nasional baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Makna integrasi nasional. Integrasi dapat berarti penyatuan, pembaruan, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Jenis-jenis integrasi. Yang pertama, integrasi politik. Dalam tekanan integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Menggali sumber historis sosiologis politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada abad dengan wilayah yang bertentangan dari Sabang sampai Merauke. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Pengembangan integrasi di Indonesia ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama adanya ancaman dari luar, kemudian gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan terakhir kesempatan pembangunan ekonomi. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dalam integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dengan massa yang cenderung berpandangan tradisional. Kontribusi sebagai perangkat desa. Yang pertama, mengelola administrasi, memberikan pelayanan publik ke masyarakat, pengembangan ekonomi, memelihara keamanan dan ketertiban, kemudian pengelolaan keuangan. Sekian presentasi dari UTS kewarganegaraan saya. Bagi teman-teman yang mau menjadi bagian keluarga besar dari Universitas Muhammad Nasir, terdapat program studi Fakultas Ilmu Kesehatan, Farmasi Keperawatan, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan Anestesi, S1 Kebidanan, D3 Kebidanan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Gizi, Profesi Nurse, Profesi Bidan. 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, S1 Hukum, S1 Administrasi Publik, dan S1 Akuntansi. Sekian dari saya. Terima kasih.